Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Hafizah Alfulahatul dengan NIM 117 Manajemen Keuangan Syariah kelas 5C. Saya di sini akan memenuhi tugas UAS atau ujian akhir semester dengan mata kuliah Manajemen Portofolio dan Investasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang saham WIFI dan DILD dan obligasi suku negara. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui apa sih saham. Saham merupakan salah satu instrumen pasar keuangan yang paling populer. Saham ini merupakan salah satu pilihan perusahaan ketika memutuskan untuk pendanaan perusahaan. Pada sisi yang lain, saham merupakan instrumen investasi yang banyak dipilih oleh investor karena saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik. Pada dasarnya ada dua keuntungan yang diperoleh investor untuk membeli atau memiliki saham. Yang pertama yaitu dividen. Dividen merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Dividen diberikan setelah mendapat persetujuan dari pemegang saham dalam RUPS. Jika seorang pemodal ingin mendapatkan dividen, maka pemodal tersebut harus memegang saham tersebut dalam kurun waktu yang relatif lama, yaitu hingga kepemilikan saham tersebut berada dalam periode di mana diakui sebagai pemegang saham yang berhak mendapatkan dividen. Yang kedua yaitu capital gain. Capital gain merupakan selisih antara harga beli dan harga jual. Capital gain ini terbentuk dengan adanya aktivitas perdagangan saham di pasar sekunder. Misalnya, investor membeli saham ABC dengan harga Rp3.000, kemudian menjualnya dengan harga Rp3.500 per saham, yang berarti pemodal tersebut mendapatkan capital gain sebesar 500 untuk setiap saham yang dijualnya. Tidak hanya itu, saham juga memiliki resiko, yaitu capital loss. Capital loss ini yaitu kebalikan dari capital gain, yang artinya suatu kondisi di mana investor menjual saham lebih rendah dari harga beli. Misalnya, saham ABC yang dibeli dengan harga 2.000 per saham. Kemudian harga saham tersebut terus mengalami penurunan hingga mencapai 1.400 per saham. Karena takut harga saham tersebut akan terus turun, investor menjual pada harga 1.400 sehingga mengalami kerugian sebesar Rp600 per saham. Yang kedua yaitu resiko likuiditas. Perusahaan yang sahamnya dimiliki dan dinyatakan bangkrut oleh pengadilan atau perusahaan tersebut dibubarkan. Dalam hal ini, hak klaim dari pemegang saham mendapatkan prioritas terakhir setelah seluruh kewajiban perusahaan yang dapat dilunasi atau dari hasil penjualan kekayaan perusahaan. Jika masih terdapat sisa dari hasil penjualan kekayaan perusahaan tersebut, maka sisa tersebut dibagi secara proporsional kepada seluruh pemegang saham. Namun jika tidak tersisa kekayaan perusahaan, maka pemegang saham tidak akan memperoleh hasil dari likuiditas tersebut. Kondisi ini merupakan risiko terberat dari pemegang saham. Untuk itu, seorang pemegang saham dituntut untuk secara terus-menerus mengikuti perkembangan perusahaan. Nah, sekarang kita masuk ke saham WIFI atau WiFi terlebih dahulu. Saham WIFI atau Solusi Sinergi Digital Tbk merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang periklanan serta perusahaan holding yang merupakan investasi dalam bidang periklanan, produk dan layanan digital dan jaringan serta optik melalui perusahaan anak. Dalam menjalankan kegiatan usaha periklanan, perusahaan menyediakan out of home advertising atau OOH yang merupakan penyelenggaraan reklam luar ruang dengan bantuan panel digital, di mana perusahaan menyediakan jasa periklanan yang biasanya dapat dilihat secara langsung seperti di billboard atau TV komputer lainnya. Perusahaan menyediakan iklan di kereta api dan fasilitasnya atau mass transit media, antara lain di stasiun kereta api atau stasiun media, di dalam dan luar gerbong kereta api, penutup tempat duduk atau converse seat, di mana kereta api dan televisi yang berada di dalam kereta api atau TV komputer lain train. Perusahaan juga menyediakan iklan billboard dan videotron pinggir jalan atau media roadside seperti di pasar modern
digital billboard di gerbang tol, digital roadside billboard, dan static roadside billboard. Selain itu, perusahaan juga menyediakan digital advertising yang merupakan penyelenggaraan reklam yang bersifat elektronik yang terdapat pada aplikasi mobile, website, free wifi, dan sejenisnya. Perusahaan bekerja sama dengan KAI melalui perusahaan anak menyediakan jaringan kabel serat optik sepanjang rel kereta api milik KAI yang ditargetkan untuk memperkuat bandwidth dan jaringan infrastruktur data dari Pulau Jawa, dan kedepannya perusahaan juga merencanakan untuk dapat melebarkan jangkauannya ke Pulau Sumatera. Pada tahun 2019, KAI dan perusahaan anak menandatangani kontrak selama 10 tahun untuk pemasangan, pengoperasian, dan pengelolaan serat optik sepanjang rel kereta milik KAI di area rel kereta sepanjang 2.800 km. Kontrak ini dapat diperpanjang selama 5 tahun. Dan pendapatan dari kegiatan usaha ini akan dibagi hasil antara perusahaan anak dan KAI sebesar 70% banding 30%. Perusahaan ini membagi tahapan pemasangan serat optik menjadi 5 tahap. Yang bagian pertama dengan total 221 km mencakup Jakarta Bogor dan Jakarta Bandung. Bagian 2 dengan total 783,6 km mencakup Cikarang, Cirebon, dan Semarang. Bagian 3 dengan total 433 km mencakup Semarang sampai Surabaya dan Semarang sampai Solo. Bagian 4 dengan total 778 km mencakup Yogyakarta sampai Purwokerto, dan bagian 5 dengan total 464 km mencakup Sukabumi dan Banyuwangi, di mana WIFI menjadi perusahaan yang membangun infrastruktur internet, mengembangkan distribusi media perikanan, serta membangun platform digital berbasis aplikasi dan website yang menunjang penjualan secara digital. Dari sejumlah bisnis yang mereka jalankan, sangat memungkinkan emiten saham ini meraih kinerja positif di tahun 2021. Hal ini sejalan dengan kondisi perekonomian yang juga membaik di tahun tersebut. Supaya lebih jelasnya, mari kita simak kinerja WIFI berikut ini. Terlihat bahwa pendapatan WIFI mengalami peningkatan dalam 3 tahun terakhir. Sementara di tahun 2021 pendapatannya meningkat sekitar 278% menjadi 390,9 miliar dari tahun 2020 sebesar 47,5 miliar. Kondisi ini tergolong oleh percepatan eksekusi proyek dan layanan strategis yang dijalankan sepanjang tahun kemarin. Selain itu, WIFI juga mendapatkan penghasilan dari luar maupun luar negeri hasil kerjasama strategis dengan beberapa perusahaan besar nasional. Salah satunya yang dilakukan melalui berbagai brand dalam ekosistem seperti Macro Edge atau media perikanan out of home, WIF, infrastruktur jaringan serat optik, dan Kodivi atau pengembangan teknologi basis aplikasi. Sehingga di tahun 2021 WIFI membukukan laba bersih yang tumbuh hingga 1072% dengan menjadi 25,8 miliar dari tahun 2020 sebesar 2,2 miliar. Meski laba bersih tumbuh 1072%, secara margin profitabilitas pertumbuhannya masih tergolong rendah dengan net profit margin atau NPM 7%. Secara nilai valuasi perusahaan masih belum bangkit. Sementara dari sisi aset, total aset perusahaan meningkat 75,5% YoY menjadi 896,3 miliar di tahun 2021. Peningkatan aset ini terjadi karena WIFI gencar meningkatkan inovasi baru untuk partner strategis dan juga masyarakat melalui ekosistem surgei. Selain itu, total liabilitas WIFI 380,3 miliar masih lebih kecil daripada total ekuitasnya, yaitu sebesar 515,9 miliar. Mencerminkan rasio DER WIFI di level 0,74 di tahun 2021, membuat WIFI mampu mengatasi liabilitas hanya dengan ekuitasnya. Sementara dari sisi liabilitas jangka pendek,
Total aset lancar BIFI tercatat sebesar 96,8 miliar daripada total liabilitas pendek yaitu sebesar 87,1 miliar. Menunjukkan bahwa dengan mengandalkan total aset, BIFI bisa membayar total liabilitas jangka pendek tercermin dari rasio liquidity ratio di level 1,1 kali. Meski membukukan laba bersih, sayangnya pencapaian kinerja tersebut tidak mendapatkan apresiasi pelaku pasar. Hal ini tercermin dari harga saham yang justru menurun. Bahkan kalau ditarik secara historis, harga saham BIFI berada dalam tren turun sejak pertengahan Juni 2021. Harga saham BIFI sendiri sekarang berada di kisaran 320 sampai 321-an, mencerminkan PER 8,6. Selain itu, dengan margin profitabilitas yang masih rendah dengan net profit margin 77%, sehingga bisa terbilang wajar apabila secara nilai valuasi perusahaan ini masih belum terhargai secara layak oleh pelaku pasar. Atau setidaknya pelaku pasar masih ada wait and see, memantau kemana arah bisnis BIFI maupun kinerja keuangannya. Terlebih di tahun 2022, BIFI masih akan memaksimalkan pengembangan konektivitas media dan juga hiburan. Selanjutnya yaitu saham DILD atau PT Intiland Development Tbk. PT ini bersama dengan anak perusahaannya berinvestasi, mengembangkan, mengelola, dan menjual properti real estate di Indonesia. Perusahaan beroperasi melalui 4 segmen, yaitu yang pertama real estate, penyewaan gedung perkantoran dan apartemen, kawasan industri dan fasilitas. Portofolio propertinya meliputi pengembangan bertingkat tinggi, kawasan industri dan properti komersial di Jakarta, Tangerang, Surabaya, Mojokerto, dan Batang. Perusahaan juga mengelola dan menjual rumah dan tanah, mengembangkan hotel, dan mengelola taman industri dan teknologi, pusat kebugaran, klub olahraga, lapangan golf, dan restoran. Selain itu, bergerak dalam bisnis infrastruktur telekomunikasi dan kegiatan penyewaan properti. Perusahaan ini sebelumnya bernama PT Dharmala Intiland Tbk dan berubah nama menjadi PT Intiland Development Tbk dan didirikan pada tahun 2007. PT Intiland Development Tbk didirikan pada tahun 1983 dan berkantor pusat di Jakarta, Indonesia. Investor kawakan Lo Keng Hong mendapat cuan atau capital gain hingga 52,38% dari saham PT Intiland Development Tbk atau DILD. Sejak pertama kali membeli saham emiten properti tersebut pada tanggal 10 Agustus 2022. Berdasarkan surat laporan pembelian saham DILD yang diakses melalui keterbukaan informasi, Lo Keng Hong melaporkan pembelian 453,1 juta atau 453.100.000 saham dengan harga rata-rata 147. Alhasil dana yang digelontorkan oleh Lo Keng Hong kala itu sekitar 66,6 miliar. Adapun saham DILD terkoreksi hingga menyentuh auto rejection bawah atau ARB dengan 6,67% atau turun 16 poin ke level 224 pada Selasa 30 April 2023. Saham DILD sudah menyentuh ARB dalam 2 hari beruntun seiring terkoreksinya 6,98% ke level Rp240 pada perdagangan kemarin. Jika mengacu pada harga penutupan hari ini, maka capital gain atau cuan yang diperoleh oleh Lo Keng Hong diperkirakan mencapai 34,88 miliar. Keuntungan Lo Keng Hong tersebut diperhitungkan berdasarkan kepemilikan sahamnya sebanyak 453,1 juta saham. Pada tanggal 12 Agustus 2022, kepemilikan Lo Keng Hong atas saham DILD mencapai 651,41 juta lembar atau setara dengan 6,28% dari total saham DILD yang beredar.
Kemudian Lo Keng Hong memborong lagi 35 juta lembar dengan DILD pada 27 Februari 2023. Alhasil kepemilikannya naik menjadi 686,41 juta lembar atau setara dengan 6,62%. Dalam saham DILD terdapat obligasi yaitu suku ijarah berkelanjutan Intiland Development tahap 3 tahun 2022 seri A dan B. Dan selanjutnya obligasi Intiland Development tahun 2013 seri B. Ini ada tanggal pencatatan dan tanggal jatuh tempo, yaitu yang seri A 5 Desember 2022 dan sampai 28 November 2024 dan seterusnya. Ini pada saham DILD ada pun 6 neraca keuangan, yaitu yang pertama aset, net profit, dividen, ROA, ROE, dan earning per share. Aset merupakan sumber daya dengan nilai ekonomi yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan dengan harapan akan memberikan manfaat di masa depan. Aset dilaporkan di neraca perusahaan dan dibeli atau dibuat untuk meningkatkan nilai perusahaan atau menguntungkan operasi perusahaan. Net profit atau yang disebut juga dengan laba, yaitu hal yang menggambarkan manfaat finansial yang diwujudkan ketika pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas bisnis melebihi biaya, ongkos, dan pajak yang terlibat dalam menopang aktivitas bisnis yang bersangkutan. Kemudian dividen, yaitu pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Jumlah dividen yang akan dibagikan diusulkan oleh Dewan Direksi Perusahaan dan disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Return on Asset atau ROA menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang dimiliki oleh perusahaan. ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aset yang dimiliki perusahaan mampu menghasilkan laba. Semakin besar nilai ROA berarti semakin efektif perusahaan dalam mengelola aset yang dimiliki, dan sebaliknya, ROA yang negatif menunjukkan bahwa perusahaan sedang mengalami kerugian. ROE atau Return on Equity ini digunakan untuk mengukur seberapa besar keuntungan yang dihasilkan perusahaan dibandingkan dengan modal yang disetor oleh pemegang saham. ROE ini berguna untuk membandingkan profitabilitas perusahaan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Nilai ROE yang semakin besar menunjukkan bahwa perusahaan lebih mampu mengelola modal yang dimiliki untuk menghasilkan laba. Dan yang terakhir yaitu earning per share. Ini artinya yaitu keuntungan perusahaan yang dialokasikan untuk setiap lembar saham biasa yang beredar. Earning per share merupakan sebuah indikator untuk menilai tingkat profitabilitas perusahaan. Semakin tinggi nilai EPS, semakin baik perusahaan tersebut dan menghasilkan laba per lembar sahamnya. Dari semua neraca keuangan saham DILD terdapat grafik pada tahun 2005 sampai 2023. Dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun perusahaan tersebut semakin meningkat. Ini menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah berhasil atau menghasilkan lebih banyak laba atau modal. Kenaikan harga saham DILD tak lepas dari kinerja positif khususnya pada tahun 2023. Selain itu, keuangan DILD juga dinilai solid dengan adanya nilai persediaan 2,5 triliun ditambah tanah yang belum dikembangkan yaitu 3,9 triliun. DILD juga diterpa sentimen positif dengan terjaganya suku bunga bank baik secara domestik maupun luar negeri seperti suku bunga The Fed. Hal ini menjadi salah satu minat masyarakat untuk melirik sektor properti. Adanya pemulihan perekonomian seiring meningkatnya daya beli masyarakat juga menjadi momentum bagi emiten properti untuk meningkatkan penjualan. Terlebih lagi, DILD memasang target marketing sales atau penjualan pemasaran 2,4 triliun untuk 2023. Berdasarkan laporan keuangan pada tahun 2023, DILD mencatat pendapatan sebesar 1,54 triliun
hingga 3 bulan pertama. Pendapatan ini naik 174,33% dari 562,47 miliar dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Manajemen DILD mengatakan meningkatnya pendapatan disongkong oleh pengakuan pendapatan dari 57 Promenade dan penyerahan unit rumah Geraha Natura dan gudang unit di Aeropolis Technopark. DILD mampu membalikan rugi menjadi laba bersih sebesar 30,38 miliar per kuartal pada tahun 2023. DILD sebelumnya mencatat rugi 72,7 miliar pada periode yang sama pada tahun lalu. Demikian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan share. Terima kasih. Bye.